Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidane. Saya merupakan mahasiswa Politeknik Kaltik Riau, jurusan Teknik Informatika. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan REST API pada Database Header, Documentation, and Security. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Berikut tutorial. Baiklah, yang pertama database header. Pada Laravel terdapat database header yang berguna untuk mengisi data dummy agar API yang kita buat memiliki database yang bisa diuji. Untuk membuat recordnya, kita di sini menggunakan seeder di Laravel dengan memanfaatkan fitur factory yang memungkinkan pembuatan data secara otomatis. Nah, di sini untuk pembuatannya terdapat langkah pertama, yaitu membuat factory itu sendiri. Dengan menggunakan perintah php artisan make factory, di sini saya menggunakan tabel berita sebagai contoh, berita factory, model berita berita. Berikut kita copy saja dan kita letak dan kita buka terminalnya. Oke, langsung saja kita enter. Nah, di sini factory already karena saya sudah membuat sebelumnya dan akan membuat sebuah folder pada database factories. Nah, berikut berita factories yang telah kita buat dengan perintah factory-nya. Di sini sudah saya isi langsung yang ada pada tabel berita dengan field judul, isi berita, gambar. Nah, di sini di setiap field terdapat ada function faker. Yang pertama pada judul faker sentence, yaitu yang digunakan untuk membuat kalimat acak. Selanjutnya terdapat function faker paragraph. Di sini digunakan untuk membuat paragraf acak. Dan terakhir faker image yang digunakan untuk membuat gambar acak. Baiklah, pada kelangkaan kedua kita menggunakan factory dalam seeder. Yang pertama kita membuka file berita seeder.php. Di sini kita menggunakan function run yang akan mencetak 100 record berita di tabel. Ya udah, langsung saja kita membuka tabelnya, yaitu berita seeder. Berita seeder. Berikut function run yang akan mencetak 100 record pada tabel berita yang kita gunakan sebagai contoh. Baiklah, pada langkah ketiga, kita akan menjalankan seedernya. Setelah seeder diubah untuk menghasilkan satu record, jalankan seeder dengan perintah berikut. Di sini perintahnya php artisan db.2 seed kelas berita seeder. Kelasnya merupakan kelas yang dari langkah yang kedua. Di sini langsung saja kita jalankan perintahnya. Oke, di sini php artisan db seed kelas berita seeder. Ya. Oke, seeding database berhasil. Maka kita telah berhasil membuat data dummy-nya pada tabel berita. Berikut tampilannya. Kita buka aja langsung Laravel-nya dan tabel berita. Nah, berikut adalah datanya. Nah, di sini tidak terdapat gambar karena kita tidak dapat akses langsung ke link gambarnya. Tapi kita berhasil membuat data dummy-nya. Oke, telah berhasil. Baiklah, selanjutnya API Documentation. Di sini, API Documentation merupakan panduan untuk menggunakan sebuah API, seperti melakukan input, output, hapus, update, dan cara menggunakan API dengan aman. Di sini, perintah awal kita disuruh untuk tambahkan informasi add OA aplikasi API pada controller.php. Oke, sini saya sudah meletakkannya di controller.php. Berikut OA-nya. Selanjutnya, di sini
kita tambahkan informasi skema pada API berita controller.php. Jadi di sini pada API berita controller.php. Di sini berikut OA skemanya. Nah, pada selanjutnya terdapat dokumentasi seperti menampilkan data, menampilkan berita berdasarkan ID, menambahkan berita, dan untuk mengupdate berita dan menghapus data. Berikut tampilan OA skema. Sini untuk menampilkan daftar berita, membuat berita, menampilkan berita berdasarkan ID, dan untuk mengupdate berita, dan terakhir untuk menghapus berita. Nah, untuk perintah selanjutnya di sini kita menggunakan Swagger Documentation atau untuk mendapatkan dokumentasi API. Nah, untuk perintahnya kita jalankan php artisan 15 script Swagger generate. Oke, langsung saja kita jalankan perintahnya. Oke, generate docs default berarti sudah berhasil. Baiklah, pada yang ketiga terdapat namanya middleware Laravel Scantum. Di sini pada Laravel terdapat namanya Laravel Scantum yang digunakan untuk mengamankan REST API dengan autentikasi berbasis token. Jadi di sini untuk menjalankan Laravel Scantum kita menggunakan yang pertama Composer require Laravel Scantum. Di sini kita copy dan kita jalankannya pada terminal. Baiklah, selanjutnya pada perintah kedua, kita perlu mempublish file konfigurasi dan migration scantumnya. Di sini menggunakan PHP artisan vendor publish provider Laravel scantum/scantum service provider. Ini kita copy juga dan kita tempelkan pada terminal. Baiklah, setelah menjalankan dua perintah sebelumnya, di sini kita perlu membuat file out controller. Di sini saya sudah membuatnya. Di sini berisi untuk function login yang berisi validasi, require, email, dan password kita. Dan terakhir, di sini pada API routes with Cantum middleware. Di sini kita perlu melakukan definisi pada file routes api.php dengan untuk mengamankan REST API-nya. Di sini saya juga telah membuatnya di file routes api.php. Berikut codingannya. Nah, bagaimana sih mengujinya? Di sini kita untuk mengujinya, kita langsung saja menggunakan Postman sebagai berikut. Baiklah, di sini untuk menguji keamanan REST API yang telah kita buat sebelumnya, untuk langkah pertama, di sini kita pastikan sudah login ke halaman dashboard project kita. Baiklah, selanjutnya di sini kita menggunakan tools bernama Postman. Berikut tampilannya. Pada tools Postman di sini terdapat beberapa metode. Yang pertama kita menggunakan metode post. Pada metode post kita menjalankan perintah http localhost API login. Yang di sini untuk fungsinya untuk mendapatkan token. Pertama kita email dan password. Pada halaman Postman-nya, kita klik body dan form data. Di sini pada key kita isi email, password, dan kita isi value-nya yang sesuai dengan project yang kita buat sebelumnya. Di sini saya menggunakan admin@gmail.com dengan password 111467 satunya dan kita send. Baiklah, setelah berhasil mendapatkan tokennya,
Di sini langsung saja kita akses API berita yang kita buat sebelumnya. Sini kita ubah API login jadi berita. Dan metodenya kita hapus menjadi get. Oke, langsung saja kita send. Nah, di sini kita tidak dapat mengakses API beritanya karena kita tidak memiliki tokennya. Nah, saat pada authorization di sini terdapat outtake. Di sini saat kita ke bearer token, di sini terdapat akses tokennya. Tentu saja kita pastikan token yang kita sebelumnya dan kita send kembali. Nah, kita berhasil mendapatkan data beritanya atau menggunakan API berita. Berikut datanya. Baiklah, karena kita telah berhasil melakukannya, maka video ini pun telah berakhir. Maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Saya Muhammad Zidane, izin mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.